Kita sebagai hamba hendaknya senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari semua hal yang bisa mendatangkan mudarat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alus yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali dengan Alus Channel, saluran edukasi pembahasan Al-Quran, tafsir singkat dan informasi lainnya. Di video kali ini, kita akan mengurangikan tafsir singkat surat Al-Falaq dan An-Nas. Ikuti kami dan simak sampai selesai. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah dari Al-Khalbi, dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas yang berkata, suatu ketika Rasulullah menderita sakit parah. Dua malaikat lantas mendatangi beliau. Yang satu duduk di arah kepala, sementara yang satu lagi di arah kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada malaikat yang di sebelah kepala, apa yang sedang menimpanya? Malaikat yang di sebelah kepala menjawab. Disihir orang. Malaikat yang di sebelah kaki bertanya lagi, siapa yang menyihir? Dijawab, Labid ibnul Asyam, seorang Yahudi. Malaikat itu bertanya lagi, di mana diletakkan sihirnya itu? Dijawab, di sebuah sumur milik si Fulan, di bawah batu. Oleh sebab itu, hendaklah Muhammad pergi ke sumur itu, kemudian keringkan airnya, lalu angkat batunya. Setelah itu ambillah kotak yang berada di bawahnya, kemudian bakarlah. Pada pagi harinya, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai, mereka melihat airnya berubah warna menjadi merah kecoklatan, seperti air pacar atau inai. Mereka lantas menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berada di dalamnya, lalu membakarnya. Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki 11 simpul. Selanjutnya Allah menurunkan kedua surah ini. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka terurailah satu simpul. Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Ad-Dalail dari Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas bin Malik yang berkata, seorang laki-laki Yahudi membuatkan sesuatu terhadap Rasulullah sehingga beliau menderita sakit parah. Tatkala para sahabat menjenguk, mereka meyakini bahwa Rasulullah telah terkena sihir. Malaikat Jibril kemudian turun membawa mu'izzatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas, untuk mengobatinya. Akhirnya, Rasulullah pun kembali sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Tuhan yang menguasai Al-Falaq adalah Allah. Al-Falaq adalah masuknya waktu subuh dan bisa pula bermakna lebih umum, bahwa falak adalah segala yang Allah putarkan, berupa memasukkan waktu subuh dan yang menumbuhkan biji-biji tumbuhan dan buah-buahan. Min syarri ma khalaq, berlindung dari kejahatan makhluknya. Maknanya adalah berlindung dari semua keburukan makhluk-makhluk. Dan diantaranya adalah jiwa, karena setiap jiwa mengajak kepada keburukan. Maka jika Anda mengatakan min syarri ma khalaq artinya dari kejahatan makhluknya, maka yang pertama masuk di dalamnya adalah jiwamu sendiri. Sebagaimana datang dalam khutbah hajah, yaitu wa na'udzu billah min syururi anfusina, dan kami berlindung dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min syarri ghasikin iza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Al-Ghasik dikatakan bahwa kata tersebut bermakna malam hari, dan dikatakan juga Ghasik adalah bermakna rembulan. Yang tepat adalah maknanya mencakup keduanya. Waktu malam di dalamnya banyak keluar binatang, bintang berbisa, dan binatang-binatang buas. Oleh karenanya, memohon perlindungan dari keburukan Al-Ghasik yang bermakna malam. Sedangkan rembulan, sebagaimana datang dalam hadis dari Nabi, bahwa Nabi memperlihatkan bulan kepada Aisyah. Lalu bersabda, inilah Al-Ghasik disebut Ghasik karena kemunculannya pada malam hari. Sedangkan firmannya, Iza waqab, maknanya
apabila telah memasuki waktunya. Maka malam hari, jika sudah memasuki waktu dengan kegelapannya, adalah gasik. Dan juga bulan, jika telah mengeluarkan cahayanya, itu pun adalah gasik. Dan ini semua tidak terjadi kecuali saat malam hari telah tiba. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Mereka adalah wanita-wanita tukang sihir yang membuat simpul dari tali dan yang lainnya. Mereka meniupkannya dengan membaca mantra-mantra yang mengandung nama-nama setan. Di setiap tali diikat lalu ditiup, diikat lalu ditup, diikat lalu ditiup, dan ia dengan jiwa buruknya mengarah kepada seseorang tertentu. Sihirnya akan mempengaruhi kepada yang disihir. Allah menyebutkan wanita-wanita penyihir tanpa menyebut laki-laki penyihir, karena mayoritas yang menggunakan sihir jenis ini adalah wanita. Oleh karenanya Allah berfirman, nafasati fil uqad, wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan bisa juga dikatakan, sesungguhnya maksud dari an-nafatsat adalah gewa-gewa yang meniupkan. Maka di sini mencakup laki-laki dan perempuan. Dan dari kejahatan orang yang dengki, apabila ia dengki, orang yang dengki adalah orang yang membenci kenikmatan dari Allah yang terdapat pada orang lain. Maka Anda akan mendapatinya tertekan karena adanya nikmat itu. Jika Allah memberi kenikmatan kepada seorang insan berupa harta, jabatan, atau ilmu, atau yang lainnya, lalu ia dengki. Dan hendaknya kita memohon kepada Allah agar menjauhkan kita dari keburukan dan memberikan keselamatan untuk kita. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Dialah Allah Azza wa Jalla, dialah Rob manusia dan yang lainnya. Tuhan manusia, Tuhan malaikat, Tuhan jin, Tuhan langit, bumi, matahari, bulan, dan Tuhan segala sesuatu. Dikhususkan manusia di sini, karena sesuai dengan suratnya. Raja, manusia, maknanya, raja yang mempunyai kuasa tertinggi pada manusia, dan kuasa yang sempurna adalah milik Allah Azza wa Jalla. Sembahan, manusia, maknanya, sesembahan, dan yang diibadahi oleh mereka. Sesembahan yang sebenarnya yang disembah, dicintai, dan diagungkan, dialah Allah Azza wa Jalla. Setan disebut khanas, karena ia menjauh dari hati manusia ketika manusia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungan kepadanya agar dihindarkan darinya. Sebaliknya, ketika manusia lupa mengingat Allah, maka setan akan mendatanginya dan membisikkan hatinya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya manusia meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah, Tuhan yang mengurus dan mengatur manusia, di mana semua makhluk berada di bawah pengurusannya dan kepemilikannya, dan tidak ada satupun makhluk kecuali Allah yang memegang yubanubunia dan berkuasa terhadapnya. Demikian pula, agar ibadah sempurna, maka sangat diperlukan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan musuh manusia, yaitu setan yang berusaha menghalangi manusia dari beribadah dan hendak menjadikan mereka sebagai pengikutnya agar sama-sama menjadi penghuni neraka. Allah menjelaskan bahwa sebab memohon perlindungan adalah bahwa setan membisikkan dalam dada-dada manusia, membuat manusia menjadi kufur dan bermaksiat sampai manusia mau melakukannya. Agar lolos dari bisikan setan, maka wajib untuk meminta perlindungan kepada Allah darinya. Sebab jika manusia tidak meminta perlindungan kepada Allah, maka setan berkuasa dalam hatinya dan melemparkan di dalamnya was-was. Entah bisikan dalam masalah akidah, rencana agar melakukan kejahatan, dan lain sebagainya. Allah menjelaskan bahwa bisikan itu banyak yang bersumber dari jin, dan terkadang dari manusia, dan setan memiliki gaya bahasa yang menakjubkan dalam membisikkan. Terkadang datang dengan membisikkan angan-angan atas sesuatu, terkadang datang dengan siolo halameni sohati, menjadi penasihat. Dan setan akan mendekati manusia dengan segala jalan yang mengantarkannya kepada keberhasilan atas apa yang ia bisikan.
maka kami berlindung kepada Allah darinya, dan dari segala keburukan, serta pembawa keburukan. Demikianlah tafsir singkat dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Semoga bisa menjadi satu hikmah dan perlindungan kita dari setan. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.